Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang integral lipat 3 pada koordinat Kartesius. Integral lipat 3 pada koordinat Kartesius ini, saya akan membaginya menjadi dua pembahasan. Yang pertama pada batasan yang merupakan batasan konstanta dan juga pada batasan yang bukan konstanta. Berarti suatu batas yang konstanta itu akan berlaku di saat volume bangunnya itu merupakan suatu bangun persegi. Oke, untuk batasan konstanta itu seperti di integral lipat 2, pada integral lipat 3 itu bentuknya seperti ini ya. Jadi kita akan menghitung suatu bangun, kita anggap dia suatu bangun B, yang suatu bangun berupa bentuk balok ya, di mana DA ini itu bisa kita ubah urutannya, karena di sini merupakan variabel X, Y, dan Z, dan kita berbicara pada koordinat Kartesius, maka yang akan kita gunakan sebagai DA di sini adalah DX, DY, DZ. Nah, penggunaan DA, urutan DA ini itu ada 6 kemungkinan. Yang pertama, urutannya adalah DX, DY, DZ. Dan yang kedua, DX-nya tetap. Di sini yang berubah adalah DZ, DY. Kemudian yang selanjutnya, urutan DY, DX, DZ, dan DY, DZ, DX. Jadi DY-nya sama, yang berubah yang di belakang. Kemudian yang selanjutnya DZ, DX, DY, DZ-nya yang di depan, dan yang di belakang ganti DY, DX. Nah, ini ada 6 kemungkinan cara kita menghitung suatu volume suatu bangun yang batasannya merupakan suatu batasan konstanta, yang nantinya jika kita gambarkan batasan tersebut itu akan membentuk suatu balok. Sebagai contohnya seperti ini, hitunglah volume dari suatu bangun ruang Fxyz, yaitu X, Y, Z, pada bidang Kartesius yang dibatasi oleh bidang X sama dengan 2, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 2 pada oktan pertama. Nah, kalau kita mau menggambarkan batasannya itu bisa kita lihat sebagai berikut. Jadi batasannya itu pada sumbu X dia dibatasi pada koordinat titik 2, kemudian pada sumbu Y dibatasi pada titik 2, dan pada sumbu Z juga dibatasi pada titik 2. Jadi kalau kita melihat batasannya ini seolah-olah seperti suatu balok. Untuk menghitung volume balok ini sangat mudah ya. Jadi kita hanya menghitung sisi kali sisi kali sisi, di mana panjang sisi yang ini itu sepanjang 2 pada sumbu Y yang sejajar sumbu Y. Pada sisi yang ini yang miring itu dia sejajar dengan sumbu X yang merupakan panjangnya 2, dan yang sebagai tingginya itu sejajar dengan sumbu Z yang mana panjangnya juga 2. Jadi kalau kita menghitung volume itu kita dapatkan sisi kali sisi kali sisi, 2 kali 2 kali 2, atau sama dengan 8. Nah, bagaimana perhitungannya dalam mengaplikasikan integral lipat 3, itu kita tekankan dulu batasnya. Batasnya untuk sumbu X itu berada pada 0 sampai 2 karena kita menghitung pada oktan pertama saja. Sebagaimana kita ketahui pada sumbu koordinat X, Y, Z itu terdiri dari 8 oktan. Nah, kita berbicara pada oktan yang pertama. Berarti di sumbu X itu dibatasi dari titik 0 sampai 2. Untuk sumbu Y kita batasi 0 sampai 2, dan di sumbu Z juga kita batasi dari 0 sampai 2. Sehingga dalam penulisan integral lipat 3-nya itu kita tulis seperti ini, di mana kita menggunakan urutan DX, DY, DZ. Karena kita memilih DX di bagian dalam, maka integral yang bagian dalamnya juga itu merupakan batasan dari X, di mana X1-nya adalah 0, ya, batas bawah, dan batas atasnya adalah 2. Lalu untuk
Selanjutnya kita ambil dy, berarti integral untuk yang kedua itu adalah batasan dari sumbu y, yang mana batasannya adalah 0 sampai 2, berarti batas bawah 0, batas atas 2. Dan selanjutnya dz, batasnya adalah bawah 0 dan batas atasnya 2. Oke, untuk menghitung caranya saya batasi dulu ya, dengan menggunakan garis ini. Itu kita mengambil dari arah dalam dulu ya. Jadi ketika kita sudah mensubstitusi fx, y, z-nya atau fungsinya itu adalah x, y, z, maka yang harus kita lakukan adalah mengintegralkan bagian dalamnya dulu yang saya tandai sebagai warna merah. Ini yang kita selesaikan terlebih dahulu seperti pengintegralan biasa ya. Jadi kalau seperti ini kita tinggal menuliskan yang hitam saja dulu ya. Ini menandakan dia tetap, artinya kita tidak mengoperasikannya dulu, tetapi yang kita operasikan pertama kali adalah yang berwarna merah. Nah, ketika kita mengoperasikan integral ini, maka yang akan kita dapatkan adalah 1/2 x kuadrat, karena kita mengintegralkan terhadap variabel x, sehingga y/z-nya tetap. Ini kita tidak apa-apakan ya. Jadi yang kita integralkan adalah x-nya saja, 1/2 x kuadrat dengan batasan 0 sampai 2. Sehingga hasil dari pengintegralan ini setelah batas yang kita masukkan itu akan menghasilkan x-nya kita substitusi menjadi batas atas 2 dikurang dengan batas bawahnya 0. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 24 kurang 0 bagi 2, 2 ya. Kemudian ada YZ, dy dz tetap. Ini selanjutnya adalah kita mengerjakan integral yang kedua, yaitu integral yang saya beri batasan ini ya, yang saya kotakkan, dengan mengoperasikannya secara integral biasa, seperti integral biasa saja ya. Jadi yang tidak berada di dalam kotak ini kita tulis ulang saja ya untuk memudahkan. Kemudian yang di dalam kotak kita operasikan seperti integral biasa, yaitu 2 yang ini. Kemudian kita mengintegralkan terhadap y, berarti yang kita operasikan adalah y. Integral dari y ini tidak lain adalah 1/2 y kuadrat, z-nya tetap, dengan batasan 0 sampai 2, sehingga batasnya adalah 0 sampai 2. Nah, ketika kita menyelesaikannya, maka akan kita dapatkan 2 kali 1/2 1, berarti yang tersisa adalah y kuadrat dikali z dengan batasan 0 sampai 2. Nah, kemudian kita substitusi batas 2 dengan 0 ini atau 0 sampai 2 ini ke variabel y, karena yang kita integralkan tadi adalah variabel y, sehingga kita akan dapatkan 2 kuadrat kurang 0 kuadrat z, dan setelah diselesaikan kita akan mendapatkan 4z, z-nya tetap. Nah, yang terakhir kita mengintegralkan terhadap variabel z, itu maka akan kita dapatkan 4-nya ini tetap, kemudian integral dari z adalah 1/2 z kuadrat. Kalau diselesaikan maka akan kita peroleh 4 kali 1/2 dan kita masukkan batas atas dan batas bawahnya, berarti akan kita dapatkan 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, inilah volume dari balok ini, di mana besar volumenya adalah 8 satuan volume. Secara manual memang ini sudah sangat mudah ya, tinggal kali sisi kali sisi kali sisi, atau panjang kali lebar kali tinggi. Tetapi ini memperlihatkan kepada kalian bahwa cara penggunaan integral lipat 3-nya itu seperti ini, supaya dapat kalian dengan mudah meyakinkan diri bahwa oh iya, ternyata perhitungan kita sudah benar. Nah, sekarang buat kalian, coba kalian cari
lagi volumenya, tetapi DA yang kalian gunakan jangan dengan urutan ini, tetapi dengan urutan yang lain. Misalnya DY, DZ, DX, atau DZ, DX, DY, ataupun apapun itu. Nah, ketika itu sudah kalian latih diri kalian untuk menghitung integral itu dan menghasilkan nilai yang benar, maka itu sudah bisa dipastikan bahwa kalian sudah mengerti alurnya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.